Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, kita buka halaman 217 ya. Sebelum belajar, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Anak-anak, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidupnya ya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Interaksi manusia ini dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya dilakukan untuk pembangunan sosial budaya menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, pembangunan sosial budaya itu sendiri adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Nah, anak-anak, lingkungan hidup ini memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Pembangunan sosial budaya ini terdiri atas beberapa aspek ya anak-anak, kita pelajari bersama. Yang pertama ada pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Nah, anak-anak, lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung dilakukan untuk upaya mengambil hasil alam. Nah, sebagai manusia, selain memanfaatkan lingkungan alam, manusia juga harus memperhatikan kelestarian alam tersebut. Nah, contoh pembangunan dalam aspek interaksi alam yaitu yang A, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat harus dengan memperhatikan dampak lingkungan agar tidak menjadi rusak ya. Yang B, manusia dalam memanfaatkan kayu harus ikut melestarikannya, misalnya dengan melakukan reboisasi di lahan pengambilan kayu tersebut ya. Yang kedua, pembangunan dalam aspek lingkungan budaya. Nah, anak-anak, manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya, karena manusia itu makhluk sosial. Nah, untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya itu, manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan anak-anak. Kebudayaan ini merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui kebudayaan itu dapat terlihat ciri khas setiap sukunya ya. Nah, contoh dari pembangunan dalam aspek budaya ada belajar tentang kebudayaan bangsa yang keanekaragaman agar dapat menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan dan cara beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan supaya keberadaan kita dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Ada juga dengan cara melestarikan adat dan istiadat di suatu daerah, misalnya menggunakan pakaian adat atau ikut serta dalam upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut dan menonton pertunjukan wayang kulit. Contoh selanjutnya, melaksanakan norma-norma yang telah ditetapkan, misalnya menghormati dan berkata sopan dengan orang yang lebih tua. Oke, yang ketiga ada pembangunan dalam aspek lingkungan ekonomi. Anak-anak, lingkungan ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi antara lain kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, dan sumber daya ekonomi yang tersedia. Anak-anak, manusia adalah dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa ya. Oke, contoh pembangunan dalam aspek lingkungan ekonomi adalah mengangkat tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar, kemudian melakukan kerjasama dengan pengusaha lain, dan melakukan pelatihan kerja bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan.
Selanjutnya buka halaman 221. Nah, sekarang interaksi sosial dalam bidang pendidikan ya anak-anak. Tadi dalam bidang budaya, sekarang pendidikan. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok. Nah, syarat terjadinya sebuah interaksi adalah harus ada respon atau tanggapan dari kedua belah pihak ya anak-anak. Kenyataannya, manusia sebagai makhluk sosial mendorong manusia untuk selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial hampir terjadi dalam semua aspek kehidupan kita ya, termasuk dalam bidang pendidikan. Contoh yang dekat dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pendidikan adalah interaksi sosial yang terjadi di sekolah. Berikut beberapa contoh interaksi sosial dalam bidang pendidikan yang berada di lingkungan sekolah. Yang pertama, interaksi antar siswa. Interaksi antar siswa adalah interaksi yang terjadi antar siswa dengan siswa. Contoh interaksi ini adalah sesama siswa saling tegur sapa ketika mereka bertemu dan sesama siswa saling berdiskusi memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, interaksi siswa dengan guru. Interaksi siswa dengan guru adalah interaksi yang terjadi antara siswa dengan guru. Contoh interaksi ini adalah guru menjelaskan pelajaran, kemudian siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Ada juga siswa melakukan presentasi di depan kelas, kemudian guru memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait materi yang dipresentasikan siswa. Selanjutnya, guru menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh murid atau oleh siswa. Ya, yang keempat, mengucapkan selamat pagi kepada guru sebelum masuk ke dalam kelas. Yang ketiga, ada interaksi siswa dengan sumber belajar. Nah, interaksi ini dilakukan antara siswa dengan sumber belajar. Wujud interaksi antara siswa dan sumber belajar dapat bermacam-macam ya. Misalnya, siswa membaca buku di perpustakaan, siswa mencari materi di internet, dan siswa mendengarkan guru yang menjelaskan materi ajar. Lalu yang keempat, ada interaksi antara siswa dengan lingkungan. Nah, interaksi ini terjadi antara siswa dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Contohnya, siswa menyiram tanaman yang ada di halaman sekolah dan melakukan karya wisata ke kebun binatang. Nah, anak-anak kalau sudah mengerti, silahkan diisi evaluasi subtema 2, pelajaran IPS halaman 229 ya, bagian ABC ya, dan Romawi 2-nya. Seperti biasa dikerjakan di LKS, lalu jawabannya dimasukkan ke link yang akan Ibu share di grup WA. Selesai pembelajaran ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.